Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Bu Nur di jam pertama seperti biasa ingin menyampaikan layanan bimbingan konseling, dan kali ini materi yang ingin Bu Nur sampaikan atau layanan yang ingin Bu Nur sampaikan adalah mewujudkan pribadi yang dewasa melalui layanan bimbingan konseling bidang pribadi. Nah, kenapa hari ini Bu Nur perlu menyampaikan materi tentang mewujudkan pribadi yang dewasa? Satu, tujuannya adalah ingin menyampaikan kepada kalian kira-kira kenapa kita harus dewasa. Wujud dalam hal apa kita harus dewasa? Apa fungsinya kita memiliki kedewasaan? Dan itu nanti akan Bu Nur bahas satu-satu. Karena mengingat kalian sekarang ada di jenjang SMP kelas 9, otomatis kalian sudah memasuki yang namanya fase remaja. Fase remaja ini biasanya dibentukkan atau ditemukan dengan situasi yang harus kalian pilih. Pilih yang A atau yang B, pilih yang baik atau yang buruk. Hal ini kadang-kadang membuat kalian merasa kebingungan dalam menentukan pilihan. Baik, kita akan mulai materi ini. Hari ini semuanya masuk ya. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, yaitu harinya kalian. Kenapa kok harinya kalian? Kalian merupakan calon pemudanya Indonesia. Segala hal yang menyangkut negara ini semuanya ada di tangan kalian. Otomatis tepat apabila hari ini Bu Nur menyampaikan materi tentang bagaimana menjadi dewasa. Ukuran dewasa itu apa? Apakah dengan tinggi besar fisiknya? Tentunya tidak, ya kan? Apa dengan bersikap sok-sokan itu dewasa? Tentunya tidak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya, dewasa adalah, ada yang mau menyampaikan ini? Angkat tangan, membacakan untuk kita semua satu kelas. Ada yang mau angkat tangan? Oke, silakan. Dewasa adalah bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah dan antara yang baik dengan yang buruk. Kalau benar salah itu berhubungan dengan hukum, aturan baku, sedangkan baik buruk berhubungan dengan penilaian orang lain atau norma. Selain itu, kedewasaan juga bisa diukur dari kecerdasan dan kebijaksanaan. Orang dewasa itu cerdas sekaligus bijaksana. Baik, kenapa di sini Bu Nur tulisi ya merah dan hijau? Karena ini poin penting di materi ini. Dikatakan di sini kalau benar salah itu berhubungan dengan hukum dan aturan baku. Tidak bisa ditawar lagi saat kita mengatakan mencuri itu salah, ya kan? Kemudian membantu orang itu benar, ya kan? Berhubungan dengan hukum antara benar dan salah. Ambil saja contoh, untuk di negara kita memiliki aturan yang jelas terkait dengan undang-undang anti korupsi. Korupsi yang dilakukan itu perbuatan benar apa salah? Apabila orang melanggar peraturan, khususnya melanggar hukum dalam hal korupsi, dia termasuk dewasa atau tidak? Karena indikator dewasa adalah bisa membedakan antara baik, buruk, benar atau salah. Nah, hari ini Bu Nur ingin semua siswanya Bu Nur memahami betul bahwa saat kita sudah dikatakan dewasa, kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan baik buruk berhubungan dengan penilaian orang lain atau norma. Orang yang melanggar hukum
sebagai warga negara Indonesia dan seluruh agama yang ada di Indonesia mengajarkan bahwa korupsi, mengambil hak orang lain itu merupakan hal yang melanggar norma dan hukum. Paham ya sampai di sini? Artinya dewasa itu apa sih? Menurut bisa beda no, salah, benar, ya kan? Oleh, gak oleh. Kemudian yang terakhir untuk norma yaitu apa? Baik dan buruk. Kemudian materi selanjutnya adalah perbedaan tadi dikatakan cerdas dan bijaksana. Banyak di Indonesia orang yang cerdas, tapi tidak bijaksana, ya kan? Banyak. Siapa yang tidak kenal dengan para petinggi kita? Mereka cerdas apa tidak? Tapi ternyata banyak yang tidak bijaksana. Karena kecerdasan itu ditandai dengan pengetahuan, pinter. Kemudian banyak tentang sesuatu yang spesifik. Kecerdasan berhubungan dengan pengetahuan diri sendiri. Kecerdasan berhubungan dengan keberanian. Apa mani? Soalnya aku menguasai materi. Seperti Bu Nur sekarang mengajar di depan kalian. Karena Bu Nur merasa bahwa sudah menguasai materi, makanya Bu Nur berani ngomong. Tapi kalau tidak menguasai materi, apa yang Bu Nur wani maju enggak? Kebijaksanaan berarti kepandaian menggunakan akal, bukan hanya sekedar akal, tapi nilai norma yang tadi kita bahas. Orang kalau bijaksana itu gak ngandalno akalnya saja, tapi melihat kira-kira pantes apa gak lek delok wong. Kira-kira sesuai gak dengan budi pekerti luhur yang saya yakini. Ibu saya, orang tua saya menyampaikan, siapapun yang menemukan barang siapapun itu tidak boleh diambil apabila tidak izin. Ya kan? Kita telah disampaikan seperti itu oleh orang tua kita. Dan pada suatu saat kita menemukan barang di jalan atau di ruang kelas inilah, dan kita langsung ambil, oh temuan, kan bukan temukan ya, berarti ada pemiliknya kan ya, di meja siapa, di kelas apa. Hal ini yang menentukan, itu artinya dia bijak. Tapi kalau dia cerdas, wong aku nemu kok kan Allah belas di kono. Kelas ini kosong, cuma ada aku saja. Berarti kan halal ini. Barang itu kan. Itu artinya orang cerdas, pintar memutar suatu teori. Tapi kalau orang bijak, dia akan mengaplikasikan antara teori dan norma yang berlaku. Selanjutnya, tingkatan sebuah kedewasaan. Orang dikatakan dewasa, ayo cemen aku, ada satu nekat, karo kedur, karo teori ini, nekat maju. Apakah dia seorang yang dewasa? Tidak. Orang dewasa itu selalu mempertimbangkan segala hal. Contoh, mau berangkat sekolah, mau mencapai cita-cita, ya kan? Itu kan selalu dipertimbangkan. Aku nomor 2 SMA nanti bagaimana? Kalau masuk SMK bagaimana? Cita-citaku sesuai apa tidak dengan jurusan yang aku ambil? Itu namanya dewasa. Karena apa? Gak asal. Kalau nekat itu kan asal. Pokoknya budak wes kan gitu. Dan apa-apa jari kok wes kan gitu. Kemudian pengecut. Apakah dewasa itu harus pengecut? Wah leceh, ono ae gak wani, gluten arek iku. Apakah itu dewasa? Oh ya tak dulu, aku gede. Apakah itu dewasa? Tidak. Pengecut adalah orang yang tidak berani melakukan resiko. Tapi ingat, resiko yang dimaksud adalah sudah dipelajari dulu, nah, gak asal budal seperti nekat tadi. Kemudian kekanak-kanakan. Mending di sini dikatakan orang kayak gini cenderung kekanak-kanakan, gak berani ngambil resiko, sama tadi dengan pengecut. Tapi kalau dewasa, udah keberaniannya tinggi, dipertimbangkan, ada pertimbangannya juga. Jadi setiap bertindak dia selalu pikir 1000 kali. Lek barang kita ambil, resikonya apa? Jangan-jangan nanti yang punya nyari. Kalau barang ini tak ambil terus tak pakai, jangan-jangan ini beracun.
Ya kan, itu yang harus dipikirkan, bukan hanya asal nekat popo kayak kuwi paling arek tukang bola. Itu kan asal pikir saja. Begitu ya. Dari apa yang Bunda jelaskan, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Bunda ingin di pertemuan kita selanjutnya nanti kalian yang ada di sini bisa membuat tugas untuk mengidentifikasi segala perilaku di masyarakat yang kalian temui yang itu bisa dikatakan dewasa. Buang sampah tidak pada tempatnya, oh tidak dewasa, ya kan? Mengendarai motor, melanggar lampu merah, oh tidak dewasa. Jadi ada dua kolom ya. Kolom pertama dewasa, tidak dewasa. Itu ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang Bunda sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bahas tugas kalian di minggu selanjutnya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.